Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, wa qala Auf sami'tul Hasan yaqul. Berkata Auf bahwa saya telah mendengar Al-Hasan Al-Basri berkata, man kadzdzaba bil qadar faqad kadzdzaba bil Islam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara aqdara wa khalaqal khalqa biqadar wa qassama al-ajal biqadar wa qassama al-arzaqa biqadar wa qassama al-bala biqadar wa qassama al-afiyah biqadar. Baik, kita dalam pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Sudah lewat ayat yang menunjukkan tiga nama yang sangat agung, sangat mulia ini, yang menunjukkan sifat qudrah yang teramat sempurna milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau hubungkan keimanan terhadap takdir ini dengan pokok keimanan yang teramat besar, yaitu keimanan terhadap takdir. Keimanan terhadap takdir. Adanya takdir itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Taib, beliau sebutkan ayat-ayat yang menjelaskan hal ini, perkataan para sahabat, kemudian masuk perkataan tabi'in. Dari Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, siapa yang mendustai takdir, maka sungguh telah mendustai Islam. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu dengan betul-betul telah ditakdirkan. Lihat beliau urai, Allah cipta semua makhluk dengan takdir. Allah bagi ajal-ajal dengan takdir. Allah bagi rezeki-rezeki dengan takdir. Allah bagi bala demi bala dengan takdir. Allah bagi al-afiyah, yang selamat, yang beruntung, yang sehat dengan takdir pula. Wal imanu bil qadari min ajalli awsafi ahli al-ilmi bih. Lebih jauh kata beliau, beriman terhadap takdir merupakan sifat orang berilmu yang termulia. Rawab Ibn Jarir fi tafsirih. Ibn Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama.
Lihat ini termasuk keajaiban dalam tafsir ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya kecuali hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Siapa al-ulama? Kata beliau, alladzina yaquluna innallaha ala kulli syai'in qadir. Ulama itu yang ilmunya sampai kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu qadir, maha mampu. Dia yang takdirkan. Tidak ada satupun. Ini keimanan terhadap takdir. Ingat, dalam beriman terhadap takdir selalu ingat 4 rukunnya. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa segala sesuatu Allah ilmui, ketahui. Yang kedua, kita imani bahwa segala sesuatu itu Allah telah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari kitab Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kita imani bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan itu terwujud karena Allah kehendaki. Allah tidak kehendaki, tidak ditakdirkan, dan tidak akan pernah terwujud siapapun yang menginginkannya. Yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu itu ditakdirkan, artinya apa? Allah yang wujudkan, Allah yang cipta, makanya terjadi. Kalau tidak akan terjadi. Ini keimanan terhadap takdir, baik maupun buruk. Nah, kekuatan keimanan terhadap takdir ini sebab kita yakin Allah Al-Qadir terhadap segala sesuatu. Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir. Kita yakin Al-Qadir sang pemilik kudrah. Dari apa yang kita baca, terpahami bahwa keyakinan terhadap hal ini itulah ilmu. Penafsiran ulama apa? Yakin. Jadi orang yang dengan ilmunya, ketika benar itu ilmu, maka semakin yakin. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Itu kekuatan besar dalam bersyukur, dalam bersabar, dalam menghadapi nikmat, dalam menghadapi musibah, dalam beribadah, dalam menghadapi perintah, menghadapi larangan, menghadapi bala, cobaan, goncangan, bahkan dalam menghadapi nikmat. Kekuatan keimanan terhadap takdir memiliki peranan terbesar untuk sukses di setiap keadaan itu. Sudah lewat ucapan Ibnu Abbas, Al-Qadar nizamut tauhid. Takdir itu apa? Nizam, bangunan tersusun, rapi, terikat satu dengan lainnya. Tauhid. Jadi kekuatan tauhid itu terhubungkan dengan keimanan terhadap takdir. Terbangunnya tauhid itu karena keimanan terhadap takdir. Kekuatan keimanan terhadap takdir. Karena itu kata beliau, siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman terhadap takdir, maka dia berada dalam hakikat tauhid, al-urwah al-wuthqa. Siapa yang mendustai takdir, hancur, rusak, hilang tauhidnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa hadha min fiqhi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ilmihi bita'wil wa ma'rifatihi bihaqa'iqil asma' was sifat fa inna akthara ahli al-kalam la
yufuna hadhil jumlah haqqaha wa in kanu yuqirruna biha famunkirul qadar wa khalqi af'alil ibad la yuqirruna biha ala wajhiha wa munkiru af'alir rabb al-qa'imah bihi la yuqirruna biha ala wajhiha bal yusarrihuna annahu la yaqdiru ala fi'li ma yaqumu bi wa la yaqirru wa man la yaqirru bi anna Allah kulla yawmin huwa fi sha'n yaf'alu ma yasha la yaqirru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir wa man la yaqirru bi anna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha wa annahu subhana muqallibul qulub haqiqah wa annahu in syaa'a yuqimal qalba aqama wa in syaa'a yuzighahu azagha la yaqirru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir ila ghairi dzalika min syu'unihi wa af'alihi allati man lam yuqirru biha lam yuqirra bi anna Allah ala kulli syai'in qadir fayalaha kalimah min habaril ummah wa turjumanil Qur'an radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Qayyim, Syekh mendatangkan ucapan Ibnu Qayyim untuk memahamkan perkara ini dalam Syifa'ul Alil, mengomentari ucapan Abdullah bin Abbas bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, maksudnya adalah orang yang senantiasa meyakini, mengucapkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Ibnu Qayyim, ucapan ini merupakan kedalaman ilmu fiqhi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Merupakan kekuatan ilmu beliau terhadap ta'wil yang Nabi doakan khusus Abdullah ibn Abbas, ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia tentang agama, beri dia ilmu tentang kedalaman tafsir. Ini kata beliau merupakan ma'rifatnya Abdullah ibn Abbas akan hakikat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, sungguh banyak ahli kalam itu tidak menempatkan kalimat ini pada tempatnya dengan sebenar-benar penempatan, walaupun mereka mengakuinya. Jadi orang yang mengingkari takdir dan mengingkari bahwa perbuatan hamba Allah yang cipta itu tidak mengakuinya dengan sebenar-benar pengakuan. Maksudnya apa? Kalau dia ingkari takdir, ini Allah tidak takdirkan, ini Allah tidak takdirkan, masa Allah takdirkan ini, masa Allah yang cipta ini, masa Allah yang cipta perbuatan ini, dan seterusnya. Itu hakikatnya dia tidak akui dengan sebenar-benarnya annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau dia sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu terhadap segala sesuatu, maka pasti beriman terhadap takdir. Pasti diyakini bahwa semuanya adalah kehendak Allah, terjadi karena Allah yang cipta. Mudah bagi dia untuk memahaminya. Orang-orang yang mengingkari perbuatan Allah, tadi penciptaan perbuatan hamba. Orang-orang yang mengingkari perbuatan Allah yang tegak Allah lakukan, dia ingkari ini. Itu hakikatnya mereka tidak mengakui annallaha ala kulli syai'in qadir dengan sebenar-benarnya. Bahkan mereka-mereka ini tegas menyatakan bahwa Allah tidak mampu melakukan apa yang dia lakukan.
Dan siapa yang tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari di atas perkara melakukan apa yang dia kehendaki, maka dia tidak akan pernah mengakui dengan sebenar-benar pengakuan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Jadi perkara lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam sya'an. Ketentuan-ketentuan. Sebagian orang yang mengingkari takdir akui itu. Iya. Tapi dia ingkari keharusannya dari keimanan terhadap takdir. Dan siapa yang tidak mengakui bahwa hati-hati hamba berada di antara dua jari dari jari Ar-Rahman, yang mana Allah membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati dengan sebenar-benarnya. Tidak meyakini bahwa jika Allah kehendaki menegakkan hati, pasti Allah tegakkan. Jika Allah kehendaki palingkan hati, pasti Allah palingkan. Maka ini tidak akan pernah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Ini kalimat kalau antum pahami, man ini syarat. Jawabannya ini, la yaqirru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Terus kalimat selanjutnya, man syarat. Jawabannya adalah la yaqirru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian seterusnya. Seluruh perkara Allah, seluruh perbuatannya, siapa yang tidak mengakuinya dengan sebenar-benar pengakuan, maka dia belum pernah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Sebab itu menunjukkan tidak berilmu, tidak paham. Sebab hakikat ilmu adalah, ulama itu apa? Terus mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena itu kata beliau, betapa hebat ucapan dari ulama umat ini, dari penafsir Al-Quran umat ini, Abdullah ibn Abbas. Lihat ucapan Abdullah ibn Abbas, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak ada yang yakhshallah, takut kepada Allah dari hamba-hambanya kecuali hanya al-ulama. Berarti dengan kedalaman ilmu dalam mengenal Allah lahir khasyatullah. Abdullah ibn Abbas katakan, mereka ini adalah orang yaqulun fil mudhari'. Yaqulun, terus menerus di atas ini. Yaqulun fil mudhari'. Iya, terhadap hal ini dia katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap hal itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap hal itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap perbuatan kita innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap kehendak kita terjadi ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap perbuatan Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun urusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa banyaknya. Iya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita batasi. Semua kejadian di langit, di bumi yang kita nampak, tidak nampak, itu sya'an, urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan pasti terjadi. Tidak akan terjadi. Orang berilmu yang dengannya dia semakin dengan melihat itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, lahir apa ilmunya? Apa dasar ilmunya? Dan apa yang melahirkan ilmu apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia lihat kejadian ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Keimanan terhadap takdir. Makanya terjadi ini. Qaddarallah wa ma syafa'al. Terjadi hal itu. Qaddarallah wa ma syafa'al. Iya. Masya Allah. Syekh
Muqbil rahimahullahu ta'ala, termasuk kalimat yang paling sering kita dengar dari beliau dalam menghadapi apapun berita, bagaimanapun keadaannya. Iya. Khairan insyaallah. Khairan insyaallah. Masyaallahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Sering sekali itu keluar dari mulut beliau. Ada begini. Khairan insyaallah, kebaikan. Insyaallah. Insyaallah kekuatan keimanan terhadap takdir, dan beliau tetap mengharap apapun kejadian ada kebaikan di balik itu. Keimanan terhadap takdir akan memposisikan hamba menghadapi apapun jadi baik. Gagal jadi baik, berhasil jadi baik. Ini keimanan terhadap takdir. Kalau gagal, lihat. Gagal, tidak berhasil, terfitnah, terjadi ini. Di situ ilmu besar untuk semakin beriman terhadap takdir. Kalau kita menghadapi hal itu, kemudian kita perhadapkan dengan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan. Apapun yang terjadi, tidak akan mungkin tidak terjadi. Takdir Allah. Dalam keadaan yang membaca qaddarallah wa ma syaa fa'al, sangat yakin kudrat Allah. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Pasti terjadi. Maka di situ apapun yang menimpa, kita hanya pasrah. Tidak mungkin kita mau melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk gagal, itu sunnatullah. Sebagaimana untuk lapar, pasti orang lapar. Sakit, pasti orang akan sakit. Bahkan lihat ketika Nabi SAW menjelaskan kekuatan seorang beriman. Ihris ala ma yanfa'u. Semangat terus terhadap apapun yang bermanfaat. Wasta'in billah. Minta tolong terus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz. Jangan pernah melemah. Bersamaan dengan itu, muncul yang keempat apa? Wa in asabaka syai'. Jika musibah telah menimpa kamu. Kamu sudah penuh semangat. Minta tolong hanya kepada Allah. Menempuh segala sebab yang baik. Dan tidak pernah melemah. Tapi tetap mungkin terjadi musibah. Tidak sebagaimana yang kita inginkan. Di situ, Nabi tuntun apa? Untuk orang-orang yang kuat. Kalau terjadi, fala taqul, maka jangan sekali-sekali mengatakan law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Seandainya terjadi seperti ini dan seperti itu, maka akan begini dan begini. Seandainya saya tidak anu ya. Seandainya saya tidak anu ya. Seandainya saya tidak anu ya. Seandainya saya tidak investasi ya. Seandainya saya tidak pasang modal ya. Seandainya saya tidak menanam pohon ini ya. Seandainya saya tidak tanam ini ya. Itu setelah terjadi kemudian muncul kalimat seandainya. Ini kebodohan. Ini kelemahan. Itu musibah dalam musibah. Itu musibah dalam musibah. Tetapi apa yang diucapkan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Apapun yang terjadi, maka apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga apa? Dia siap menghadapi musibah itu. Dia siap menghadapi bencana apapun yang dia alami. Dengan itu lahir apa? Lahir kesabaran. Dan sabar itu jamaah lebih besar dari apa yang kita inginkan melalui usaha itu. Nilai kesabaran itu mengalahkan segalanya. Ma'utiya ahadun ata khaira wa awsa minas sabar. Tidak ada pemberian yang lebih baik, lebih luas yang diberi kepada hamba mengalahkan kesabaran. Hanya mau sabar harus dapat musibah. Orang sengaja, tidak sengaja, karena sebab orang, tanpa sebab orang, seluruhnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapi dengan itu.
Ini kekuatan keimanan terhadap takdir. Kalimat beliau, "Hada wa inna lil imani bi qudratillahi azza wa jalla allati dalla 'alaiha asma'uhu al-qadir, al-qadir, al-muqtadir, atharan 'azima." Sekarang beliau masuk ke athar dalam keimanan terhadap hal ini. Iya, ini uraian. Sekarang ketahuilah, sungguh keimanan terhadap kudrahnya Allah, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kandungan dari namanya Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, itu memiliki athar, efek, akibat yang sangat besar. Wa thimaran, hasil, buah, mubarakah yang akan berberkah. Ta'udu alal abdi fi dunya wa ukhra, yang akan kembali kepada hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kaifala wal imanu bihi qutbu rahat tauhidi wa nidamuh wa mabda'ul imani wa tamamuh wa aslud din wa qawamuh fahuwa ahadu arkanil iman wa qaidatu asasil ihsan. Bagaimana tidak seperti itu, kata beliau. Sementara keimanan terhadap takdir ini, itulah sumbu perputaran tauhid. Disitulah bangunan tauhid. Disitulah awal keimanan dan sekaligus kesempurnaannya. Disitu asal agama dan tiang tegaknya agama. Dia adalah satu dari rukun iman, merupakan kaidah yang paling mendasar dari al-ihsan, beragam kebaikan. Dari sini beliau masuk menjelaskan efek akibat dari beriman terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, yang di dalamnya terkandung mengimani kudrah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, yang di dalamnya terkandung beriman terhadap takdir baik dan buruk, yang di dalamnya terkandung bahwa Allah ilmui, Allah telah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala telah Allah kehendaki, makanya terjadi. Allah wujudkan, ciptakan, makanya terjadi. Tapi lihat metode pemaparan ini penerapan dari ilmu-ilmu yang lalu, bahwa dalam beriman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sekedar kita memahami ini sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, tapi harus disertai dengan keyakinan akan kandungan nama-nama itu, sehebat-hebatnya, sesempurna-sempurnanya, bahkan harus dilanjutkan dengan apa? Meyakini athar, akibatnya, bahkan hukumnya, muqtadanya, lazimnya, atharnya. Imani semua itu dalam beriman terhadap seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang muta'addi. Iya. Baik. Wa min thamarihil mubarakah, ini diantara hasil akibat dari keimanan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, annahu yuqawwi fil 'abdi al-isti'anata billah wa husnat tawakkuli alaih wa tamamal iltija'i ilaih. Keimanan terhadap nama-nama ini akan menguatkan hamba dalam beristi'anah, minta tolong hanya kepada Allah. Ini cermat ini. Ini ilmu-ilmu besar. Wa husnat tawakkul, keindahan tawakal. Wa tamamal iltija, dan kesempurnaan kembali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Sebentar, beliau sebutkan. Tapi walaupun tidak sebutkan dalilnya, orang sudah bisa pahami. Ayo, keimanan terhadap nama ini dengan uraian di atas. Apakah, ayo coba antum langsung pahami, bisa membantu minta tolong kepada Allah? Bisa? Sangat jelas. Orang minta tolong itu kepada yang mampu.
Terus kalau kepada yang maha mampu terhadap segalanya, itu lebih jelas lagi. Kalau hanya dia satu-satunya yang maha mampu terhadap segala sesuatu, di situ terpahami bahwa isti'anah tidak boleh kecuali hanya kepadanya. Saya itu syarat isti'anah. Kalau orang beristi'anah kepada yang tidak mampu, itu syirik. Syirik. Tidak mampu. Minta tolong dipanjangkan umur, sementara dia tidak punya kemampuan untuk memanjangkan umur. Bahkan umurnya juga dia tidak bisa panjang atau pendekkan. Terus minta tolong ke situ dalam perkara itu kesyirikan. Saya tidak mampu. Minta disembuhkan, minta tolong diberi ini, minta tolong diberi ini, dan seterusnya. Apalagi kalau minta tolongnya disertai lagi dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah merendah, ibadah taqarrub. Dia minta tolongnya disertai dengan apa? Ada sembelihan untuknya, ada kurban untuknya. Wah, itu syiriknya berlipat-lipat. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Al-Muqtadir, bahwa annallaha ala kulli syai'in qadir, maka minta tolong hanya kepadanya. Pasti itu. Tidak akan kepada selainnya. Tawakal, keindahan, bertawakal dan betul-betul indah bertawakal kepadanya. Iya. Ini jelas itu. Pasrah, tenang kita, sebab dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Iya, itu ketenangan itu. Coba lihat dalam kondisi keseharian. Dalam kondisi keseharian. Ayo, antum naik mobil. Naik mobil. Iya, dalam mobil mau ke satu tempat. Iya, mau ke Malino. Iya. Ayo, mana yang akan membuat antum tenang di atas mobil? Iya. Iya. Wakilkan sudah. Ini makna taukil. Wakilkan sudah kepada sopirnya. Iya. Ketika antum disuruh pilih sopir yang tidak punya kemampuan dengan sopir yang mampu. Iya. Ada sopir, dia bisa bawa mobil, tapi belum mampu ke Malino. Ada sopir, puluhan tahun bawa mobil. Malino, sering, harian, kemampuannya jelas. Ayo. Kalau sopir yang pertama, tapi kalau sopir yang kedua, tenang itu. Antum tidur, angorok. Tenang itu. Kenapa? Mampu dia. Kita paham, kita yakini kemampuannya. Itu fitrah itu. Terus yang maha mampu terhadap segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita lemah bertawakal kepadanya? Harusnya tenang saja. Kalau Allah sudah bilang seperti itu, pasti seperti itu. Kalau Allah sudah janjikan seperti itu, pasti seperti itu. Apapun yang kita inginkan, sandarkan betul hanya kepadanya. Itu melahirkan ketenangan. Iltija. Iltija, berlindung. Kesempurnaan berlindung. Ada apa-apa, ada ini. Kita akan cari perlindungan kemana? Yang mampu menyelamatkan kita, yang punya kemampuan untuk menghadang, menghilangkan, dan seterusnya. Itu juga sesuatu yang sangat masuk akal. Itu semuanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selainnya. Sehingga ilmu ini betul-betul mengokohkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, iyyaka nasta'in itu mengiringi iyyaka
na'buduhu. Dalilnya kata beliau, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami'-nya. Ini hadits yang sangat terkenal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Saya dulu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibonceng. Faqala li, maka beliau berkata, ya gulam, wahai anak. Gulam Abdullah bin Abbas ketika itu belasan tahun. Paling tinggi 13 tahun. Sebab dalam keterangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu wafat, itu lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah ketika Nabi hijrah umurnya sudah 3 tahun. Dan setelah hijrah Nabi umurnya berapa? Tinggal 10 tahun. Berarti Abdullah bin Abbas itu bertemu Nabi 13 tahun. Kira-kira di umur apa dikasih ilmu ini? Paling tingginya 13. Iya. Paling tingginya 13. Yang jelas Abdullah bin Abbas masih sebagaimana yang disebutkan di sini, gulam. Gulam itu bisa bahkan anak umur 6 tahun. 5 tahun masih gulam. Tapi bersamaan dengan itu, ilmu yang disampaikan, ilmu yang sangat dahsyat, yang ulama besar sekalipun hebatnya sekarang, tetap memerlukan kalimat-kalimat ini. Sungguh saya akan ajarkan kepada engkau kalimat-kalimat, ilmu-ilmu besar. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, pasti Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, pasti kamu jumpai Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Di sini pembahasannya. Jika kamu minta, maka minta hanya kepada Allah. Ini lebih tepatnya. Wa idza sta'anta, jika kamu minta tolong, fasta'in billah. Minta tolong hanya kepada Allah. Setelah Nabi perintah ke sini, Nabi beri ilmunya. Wa'lam, yakini. Ilmunya inilah ilmu keimanan terhadap takdir. Di situ pendalilannya. Ini ilmu keimanan terhadap takdir. Yang sebelumnya disuruh apa? Berdoa, minta tolong, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Itu kekuatannya ada pada wa'lam, yakini. Annal ummah. Bahwa semua umat ini, lawi jitama'at, seandainya berkumpul, umat manapun, semuanya berkumpul, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberi manfaat kepada engkau, sedikit pun manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan pernah bisa memberi manfaat apapun, kecuali hanya apa yang Allah telah tetapkan untukmu. Kata Allah, gariskan, tuliskan, diajarkan keimanan terhadap takdir. Langsung dalam bentuk kenyataan. Kalau ada orang yang semuanya bersepakat supaya kamu dapat ini. Semuanya menginginkan, mengupayakan supaya kamu dapat ini. Tidak akan pernah kamu dapatkan manfaat itu kecuali hanya apa yang Allah. Ini ilmu kepada anak kecil. Supaya apa? Minta hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'. Di sisi lain, kalaupun mereka seluruhnya berkumpul untuk membahayakan engkau, apapun bahayanya, sekecil apapun, lam yadurruka illa bisyai'. Mereka tidak akan bisa membahayakan kamu sedikit pun juga. Iya. Kecuali hanya sesuatu yang qad katabahu Allahu alaik, yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan, gariskan untukmu. Kemudian ditutup dengan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran ketentuan takdir telah kering, tidak mungkin berubah. Itu di Lauhul Mahfuz. Sehingga kalau terjadi pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Apapun yang menimpa, qaddarallah wa ma syaa fa'al.
Itu kekuatan keimanan terhadap takdir. Apapun yang terjadi, kembalikan. Ini pendalilan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ini athar, efek, akibat, kebaikan besar. Dari apa? Keimanan terhadap takdir. Dari keimanan terhadap nama Allah, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kekuatan doa, kekuatan isti'anah, kekuatan tawakal, kekuatan meminta perlindungan, kekuatan bahkan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu sangat terhubungkan dengan kekuatan keimanan terhadap takdir yang terambil dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir. Ini jamaah perlu terus kita ulangi. Perlu kita ulangi. Perlu terus. Baik, sebelum saya tutup, coba lihat doa yang paling afdal nanti hari Arafah. Bahkan di manapun keadaannya, doa ini doa paling hebat, terdahsyat, tak tertandingi. Bahkan dia juga dzikir. Dia dzikir terhebat, doa terhebat, segalanya terhebat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, masuk kalimat ini yang terakhir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini luas sekali maknanya nih, sebagai dzikir, sebagai doa. Sebagai dzikir, sebagai doa. Ini salah satu kalimat terakhir itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya masalahnya jamaah, doa besar ini kita baca teramat lancar, sering dibaca, tapi penjiwaan gagal kita, kurang kita. Saya betul-betul kita kurang di situ dalam kalimat-kalimat itu. Dalam kalimat dahsyat ini banyak sekali kekurangan kita. La ilaha illallah. Ini la ilaha dan illallahnya. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu tersendiri. La syarika lahul mulku. Di sini lebih tidak terjiwai lagi di situ. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu seluruhnya kalimat pamungkas sangat hebat dalam ma'rifatullah. Dalam berdoa, dalam berzikir, dalam beristi'anah, dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kalimat sering dibaca, dicermati maknanya, dan Masya Allah dalam kehidupan kita memang disyariatkan sehari-hari. Ayo, dzikir habis sholat subuh, habis sholat maghrib, ini dzikir pagi dan sore, ini juga. Ada yang sekali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali. Dzikir untuk berdoa, ini juga. Bahkan dzikir terjaga saat malam, ini juga. Lihat ikhwah. Kita harus ulangi terus itu. Dalam dzikir itu terdapat ma'rifatullah, pokok-pokoknya, kunci-kuncinya. Seluruhnya kembali kepada la ilaha illallah. Yang kekuatannya ada pada ini rukunnya. Wahdahu itsbat la syarikalah. Terus lahul mulku, itu tauhid dalam rububiyah, kekuasaan. Walahul hamdu. Di situ tauhid dalam apa? Dalam pujian, kesyukuran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dibahas. Keluasan keimanan terhadap takdir, keimanan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Wallahu a'lam. Baik, cukup dulu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.